Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Emilia Febriana Putri dari kelas 153 Jaringan Komputer UPBJJ Semarang dengan nomor NIM 0504655329. Di sini saya akan menjelaskan tentang rakitan atau topologi PC, server, dan switch. Terus ada router juga pada tugas 3. Nah, kita langsung saja ke praktikumnya. Nah, jadi pada tugas 3 itu buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Nah, langsung saja kita buat PC-nya. Ada 4 buah PC. Nah, lalu kita ada 1 buah switch. Lalu kita hubungkan. Nah, lalu kita pakai configuration-nya itu kita input IP address-nya. Nah, di sini aku pakai IP address-nya itu 192.168.11. Nah, subnet max-nya itu dia akan otomatis muncul ya, guys. Kita lanjutin saja semuanya. Kita kasih IP address-nya urut. Nah, kalau udah kita langsung saja ping, kita masuk ke desktop, terus command prompt kita ping PC kosong yaitu 192.168.0.1.2. Nah, sudah muncul. Lalu kita ping juga yang PC 1-nya sampai PC 2 dan PC 3 secara berurutan. Nah, kalau udah, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Nah, kita langsung saja ke praktikumnya. Kita tambahkan di sini server. Ada server 1, kita hubungkan. Nah, kalau udah kita langsung masuk ke configuration. Kita kasih IP address-nya. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.200. Lalu kita masuk ke service. Lalu kita ubah indeksnya, kita ubah di HTTP-nya yang welcome to Cisco packet tracer-nya itu kita hapus, kita ganti menjadi tulisan selamat server sudah berhasil diakses. Nah, lalu kita save. Nah, kalau udah, kita coba dari PC 0, kita masuk ke web browser. Nah, di sini kita tuliskan tadi IP address-nya berapa. Tadi aku nulisnya 192.168.1.100. Nah, sudah muncul selamat server sudah berhasil diakses. Nah, terus kita lanjutkan sampai PC terakhir yaitu PC 3. Sama server sudah diakses.
Nah, kalau udah, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, langsung saja. Nah, lalu kita tambahkan server di sini. Kita ganti dengan DNS. Nah, lalu kita hubungkan. Terus kita masuk ke configuration, kita kasih IP address-nya juga. Di sini aku mau kasih IP address-nya itu 192.168.1.200. Nah, subnet max-nya sama, dia bisa muncul sendiri. Lalu masuk ke service, kita HTTP-nya kita offin, HTTPS-nya juga kita offin. Lalu setelah itu aku mau mengedit indeksnya. Nah, di sini seperti biasa kita hapus HTTP-nya, lalu kita ganti dengan selamat server sudah berhasil diakses. Nah, lalu kita masuk ke DNS-nya. DNS-nya kita onin, lalu kita kasih nama jarcom.com. Nah, kalau udah, kita IP address-nya tulis di sini. Terus kita add. Nah, sudah masuk. Nah, kalau udah, kita masuk ke PC 0, kita kasih DNS servernya. Kita input DNS servernya, kita masuk ke config, lalu kita masuk ke setting. Nah, DNS servernya tadi dimasukin, yaitu 192.168.1.200. Nah, lalu diinputkan untuk semua PC-nya. Nah, kalau udah ke input semuanya, langkah selanjutnya itu kita masuk ke desktop, lalu kita coba ke web browsernya apakah bisa terhubung. Kita tuliskan di sini tadi namanya jarcom.com. Nah, selamat, server sudah berhasil diakses. Nah, kita lakukan sampai PC terakhir, hal yang sama. Nah, selamat. Lalu PC 3. Nah, sudah selesai PC 3 juga bisa. Lalu kita lanjut ke soal nomor 4. Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Nah, disuruh bikin jaringan seperti gambar di atas, terus ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Nah, kita masih pakai sama ya kayak yang tadi, yang bedanya tak hapus. Nah, ini kita tambahkan server sama router. Nah, lalu kita ubahnya server menjadi ilkom.com. Nah, lalu server 2-nya diganti nama menjadi pendilkom.com.
Nah, kalau udah kita tambahkan switch juga. Lalu disambungkan. Nah, di sini router itu gunanya untuk membagi dua jaringan. Jadi kan ada jaringan yang bawah sama jaringan yang atas. Yang switch 1 sama switch 0. Nah, yang switch 1 itu dia pakainya gigabit Ethernet 000. Nah, dia pakai 00. Nah, kalau switch yang kosong itu dia pakainya gigabit Ethernet 0/0/1. Nah, lalu di sini aku mau tambahin IP address-nya. Masuk ke configuration, sebelumnya kita on-kan dulu port statusnya. Kita masukkan IP address-nya. Nah, terus untuk yang gigabit Ethernet kosongnya, aku juga mau onin port statusnya, terus kasih IP address-nya. Nah, kalau udah kita masuk ke statiknya, kita masuk ke networknya. Tadi kita tulis 192.168.1.0, kita marksnya kita tulis 255.255.255.0. kita next hopnya kasih 192.168.2.0. Nah, network address-nya udah selesai. Lalu kita masuk ke configuration untuk ilkom.com-nya. Kita masuk ke setting, kita default gateway, lalu DNS servernya sama seperti DNS server yang di pendulkom.com-nya. Oh, DNS server yang di DNS servernya. Nah, untuk PC 0 juga kita default gateway-nya. Nah, kita lakukan untuk semua PC dan servernya default gateway-nya. Nah, kita masukin IP address-nya untuk pendulkom.com. Lalu kita masuk ke service, kita edit indeksnya seperti tadi biar memudahkan untuk berhasilnya atau tidak. Nah, kita klik save dan yes. Kita masuk ke HTTP-nya sama HTTPS-nya kita onin. Kalau udah on, kita lanjut kasih IP address-nya untuk PC 1. Masuk ke configuration, lalu setting, default gateway-nya. Nah, di sini aku ganti IP address-nya jadi 2.2. Nah, lalu kita masuk ke server DNS-nya. Nah, tadi kita udah menginputkan jarcom.com. Nah, di sini kita remove aja. Lalu kita buat baru, yaitu kita tuliskan pendulkom.com.
Lalu kita tulis di sini IP address-nya. Nah, terus habis itu kita klik add. Nah, lalu kita tuliskan lagi ilkom.com. Kita tulis IP address-nya juga. Lalu setelah itu kita add. Nah, udah masuk. Nah, lalu kita ke configuration, kita setting untuk default gateway-nya, lalu DNS servernya. Nah, kalau udah, ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Nah, langsung saja kita ping. Nah, sudah keluar request timeout. Nah, sudah. Jadi nomor 1 sudah selesai. Lalu kita nomor 2, ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Nah, oke, sudah bisa terhubung. Lalu kita buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Nah, kita lanjut ke web browsernya, kita tulis ilkom.com. Nah, oke, selama server sudah berhasil diakses, lalu soal yang nomor 4, buka web browser, akses ilkom.com dari PC 0, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke, selamat kamu terhubung. Nah, segitu dulu penjelasan dari tugas 3 praktikum saya. Sekiranya ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang, saya mohon maaf, karena saya juga masih banyak belajar. Kita kembali lagi pada kesempatan berikutnya. Bye-bye.